Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada subuh yang indah ini, pada subuh yang berbahagia ini, kita akan mengangkat tentang cara atau tips supaya kita hidup di dunia ini selalu dan selalu kaya dan raya, selalu terpenuhi seluruh kebutuhan kehidupan kita yang dituntunkan Allah di dalam firman-Nya, yakni Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum, barang siapa yang bersyukur, maka akan ditambahkan nikmat-nikmat atas dirimu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, dan barang siapa yang kufur atas pemberian atau atas nikmat-nikmat dari Allah, mengkufurinya, maka ia akan mendapatkan azab yang pedih. Shadaqallahul azim. Jadi tips dan cara supaya kita selalu dan selalu kaya raya di dalam kehidupan ini, maka harus bersyukur selalu kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Bagaimanakah caranya bersyukur? Caranya bersyukur tak lain dan tak bukan hanyalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang inilah jiwa yang selalu bersyukur. Jiwa yang tenang inilah yang dimaksud masuk di dalam asyakurnya Allah. Kenapa jiwa ini bisa tenang? Karena jiwa sudah kembali dengan rela dan ridho selalu di sisi Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, supaya hati kita tenang, supaya hati kita selalu syukur, supaya hati kita selalu enjoy saja di dalam kehidupan dunia ini, ya kita harus kembalikan semua hak cipta yang selama ini telah kita rampas, telah kita akui. Hak cipta atas diri kita ini sebagai diri kita sendiri, kita pulangkan dengan rela, dengan ridho, bahwa hak cipta yang selama ini kita akui sebagai milik kita ini kembali lagi kepada Allah. Pulangkanlah amanah hidup, pulangkanlah amanah badan, pulangkanlah amanah keadaan apapun yang kita terima selama ini, selalu dan selalu kita pulangkan lagi, datang dan pergi
hanya di sisi Allah. Inilah cara memulangkan semua itu. Maka dengan cara inilah kita selalu hati kita tenang. Inilah yang dimaksud la in syakartum. Barang siapa yang bersyukur, maka tiada seorang manusia pun yang bisa bersyukur di dunia ini bila tanpa di sisi Allah. Jadi orang atau manusia yang benar-benar syukur itu adalah sudah kembali kepada asyakur di dalam kehidupannya. Sudah pulang ke indallah, di sisi Allah segala aktivitas, segala keadaan yang menimpa diri manusianya sudah dikembalikan semuanya total jenderal kepada Allah. Sehingga manusia itu hatinya bisa tenang, bisa enjoy saja. Itu loh yang dikatakan ma'rifatullah itu. Itu loh yang dikatakan syahadat itu. Itu loh yang dikatakan sholat itu. Itu loh yang dikatakan zakat itu. Itu loh yang dikatakan puasa, haji, dan amal kebajikan di sisi Allah. Bila semua sudah kembali kepada asyakur. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kaya raya itu jadi orang-orang yang di dalam kehidupannya selalu merasakan kenikmatan, selalu merasakan keindahan, selalu merasakan kebahagiaan itu hanyalah bagi orang-orang yang sudah tenang hatinya. Kenapa? Karena manusianya sudah merelakan, sudah meridhokan keadaan apapun yang terjadi pada dirinya. Itu sudah ketetapan dan itu sudah ketentuan-ketentuan dari asyakur itu sendiri. Jadi keadaan apapun yang kelihatannya bagi manusia yang lain, bagi manusia yang masih mentuhankan dirinya itu menilai bahwa orang yang tak punya harta, bahwa orang yang kena bala ataupun musibah, bahwa orang yang terkena penyakit atau orang yang lagi dirundung kematian saudara atau anak tercintanya, ini bukan nilai bagi Allah. Maknanya bagi manusia ini penilaian manusia yang seakan-akan manusia itu menimpa kerugian atau menimpa azab ujian dari Allah. Dan seolah-olah manusia-manusia yang menerima kesengsaraan penderitaan yang seperti demikian menurut penilaian manusianya orang-orang yang tidak merasakan kebahagiaan, orang-orang yang tidak mengenal asyakur, orang-orang yang tidak tenang hatinya bagi manusia yang masih menilai manusia. Karena bila manusianya yang masih menilai manusia, maka nilainya tergantung pada penilaian hawa nafsunya sendiri-sendiri. Nilainya kembali kepada prasangka-prasangka diri manusianya sendiri. Berarti yang menilai itulah yang dinilai. Berarti yang menilai itulah yang terkena azab, terkena ujian, terkena penderitaan itu sendiri. Yang menilai itulah orang-orang yang kufur kepada Tuhannya. Kenapa? Karena ia masih menilai-nilai manusia lain dengan penilaian hawa nafsunya. Dan belum tentu apa yang kita nilai terhadap manusia-manusia yang lain itu sama
dengan penilaian apa yang kita nilai. Sama dengan prasangka apa yang sudah kita prasangkakan pada orang lain. Belum tentu. Tapi yang pasti apapun yang kita nilai, apapun yang kita sangka terhadap orang lain, itu pastinya itulah nilai-nilai kita sendiri. Kita sedang kufur, kita sudah sedih terazab. Dengan apa kita kufur, kita sedih, kita terazab? Karena kita ingkar kepada kebesaran Allah di dalam ketetapan. Kita lupa kepada kekuasaan Allah di dalam segala keadaan makhluk-makhluknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bagi manusia yang sudah tenang, enjoy hatinya, ditempatkan di dalam keadaan apapun, ya tetap enjoy saja. Ditetapkan di dalam keadaan menderita menurut pandangan manusia. Diletakkan di dalam keadaan kesedihan menurut pandangan manusia. Diletakkan di dalam keadaan kemiskinan menurut pandangan manusia. Bagi orang-orang yang sudah tenang hatinya, maka ia tak terimbas dengan keadaan-keadaan itu. Kenapa? Karena sudah tenang hatinya, karena semua sudah dipulangkan. Irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Karena ia sudah rela, karena ia sudah ridho dengan ketetapan, ridho dengan keadaan yang menimpa diri manusia itu sendiri. Karena tak sebiji darah pun bisa bergerak tanpa izin Allah. Jadi ditimpa bencana, musibah, diberikan kemiskinan atau kekayaan atau kebahagiaan bagi manusia-manusia yang sudah sampai di dalam ketenangan hatinya itu, tak ada imbasnya walaupun sebiji darah pun. Kenapa? Karena yang ada hanya Allah. Bagaimana mungkin manusianya terimbas dengan perkara-perkara dunia, sedangkan manusia sudah kembali kepada siapa yang menciptakan, siapa yang mengadakan perkara-perkara dunia ini. Tentunya sudah tak terimbas lagi, tentunya sudah tak teruji lagi, tentunya sudah tak takut dan tak menderita lagi bagi manusianya yang sudah sampai di makom ketenangan atau enjoy saja di dalam dadanya. Kenapa? Karena dirinya sudah rela, ridho berada di sisi Tuhannya. Itulah yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya awalilah segala amal perbuatanmu, akhirilah atau awalilah segala apapun yang engkau lakukan sehingga bisa kembali kepada lillah. Supaya apa? Supaya tenang hati kita. Supaya apa? Supaya kaya hati kita atas syukur-syukur yang kita terima di dalam keadaan apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila kita sudah dalam keadaan ketenangan hati, di dalam keenjoyan hati, karena apa yang terjadi atas diri kita ataupun apa yang terjadi atas orang lain itu semuanya sudah ketetapan dan ketentuan dari Allah. Maka hati kita selalu di dalam keadaan pasrah, memasrahkan diri kita kembali kepada Allah. Itulah yang dimaksud inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama atau jalan kepada Tuhan adalah tak lain dan tak bukan hanyalah memasrahkan diri kita kembali kepada Sang Pencipta. Itulah agama bagi seluruh manusia. Apapun agama-agama manusia yang dipeluk oleh manusia,
ada Islam, Kristen, Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabi'in, Hindu, Buddha, atau semua agama yang ada di dunia ini, pokoknya endingnya satu, pasrahkan dirimu, apapun agamamu, pasrahkan dirimu kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dan yang menciptakan agama apapun yang engkau peluk. Itulah jalan yang lurus, karena Allah mengajarkan kepada diri manusia adalah agama rahmatan lil alamin, sehingga hati manusianya tenang, why, enjoy, why, karena sudah terbaiat hati manusianya di sisi Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam firman Allah, innal awliya'a la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya para kekasih Allah itu tiada rasa takut dan tak bersedih hatinya. Kenapa? Karena ia tahu. Karena apa? Karena ia sudah di sisi Tuhannya. Karena ia tahu semua perkara yang terjadi, baik itu pada dirinya ataupun pada orang lain, semua perkara itu tak lain dan tak bukan hanyalah Allah yang menetapkan, Allah yang mentakdirkan, Allah yang mau, bukan maunya manusianya. Disinilah tanda-tanda bahwa manusia ini telah bersyukur kepada Tuhannya, maka akan ditambahkan nikmatnya oleh Tuhannya. Jadi di dalam surga dikatakan ada telaga-telaga yang mengalir. Maknanya di dalam hati ini mengalir keadaan apapun, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu semua mengandung kenikmatan-kenikmatan dari Allah. Itulah yang dimaksud telaga Al-Kautsar. Hati selalu rela, ridho, hati selalu bersyukur kepada Allah dengan ketetapan-ketetapan Allah, apa yang ada di dalam hati, di dalam pikiran, di dalam penglihatan, di dalam pendengaran, di dalam perasaan dan sebagainya. Karena sudah sanadnya kembali kepada Allah, tidak pakai sanad-sanad yang selain Allah. Bila pakai sanad atau asal usul yang selain Allah, maka pasti manusia akan tersesat jalannya menuju Allah, dan pasti manusia akan lurus jalannya di jalan setan, di jalan hawa nafsunya sendiri. Bila manusia masih mensanad-sanadkan, mengasal-usulkan yang selain Allah pada diri manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Penjelasan la in syakartum la azidannakum inna adzabillahi syadid adalah orang-orang yang bersyukur itu orang-orang yang sudah bertemu dengan asyakur. Setelah terbaiat hatinya, maka ia sudah terlepas dengan hukum-hukum atau perkara-perkara dunia. Kenapa? Manusianya yang sudah terbaiat hatinya sudah terlepas dari hukum-hukum dan perkara-perkara dunia, karena ia sudah tenggelam di dalam hukum-hukum dunia itu sendiri. Karena ia sudah tenggelam kepada penguasa atau Tuhan yang menguasai hukum-hukum, yang menguasai perkara-perkara dunia itu. Jadi manusianya yang sudah tenang hatinya, enjoy saja, mengikuti takdir-takdir Tuhannya. Inilah orang-orang yang bersyukur itu. Maka kelanjutan ayatnya, fadkhuli fi ibadi. Bila manusianya sudah di dalam asyakur, sudah tenang hatinya, sudah pasrah total jenderal dengan rela dan ridho bahwa keberadaan, bahwa kewujudan, bahwa kehidupan, bahwa kekuasaan diri manusianya yang selama ini
diaku-akui sebagai manusianya. Setelah terbaik hatinya, maka manusianya sudah menyerahkan semuanya kepada Tuhannya. Maka itulah yang dikatakan fadkhuli fi ibadi, masuk ke dalam hamba-hamba yang selalu mengabdi, hamba-hamba yang selalu bersyukur, hamba-hamba yang selalu rela ridho dengan ketentuan-ketentuan Tuhannya. Jadi kita ingat kisahnya Nabi Ayub. Kenapa Nabi Ayub rela dan ridho dengan penyakit yang dialami, meskipun ulatnya jatuh dari badannya, ia angkat lagi kepada badannya, karena ia tahu, karena ia syukur dengan apa yang dialaminya, menerima dengan rela dan ridho ketetapan Allah yang sudah terjadi pada dirinya. Inilah orang-orang yang sudah tenang hatinya, rela ridho di dalam ketentuan-ketentuan Allah. Maka inilah orang-orang yang selalu mengabdi, yang selalu bersyukur di dalam kehidupannya. Sejak bangun tidur sampai tidur lagi, isinya hanya asyakur saja. Inilah orang-orang yang berhak menerima kebahagiaan, kesenangan, ketenangan, kegembiraan di dalam melalui kehidupan ini. Inilah orang-orang yang mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah. La in syakartum la azidannakum, maka nikmatnya akan ditambah-tambahkan. Kenapa? Karena ia sudah di dalam asyakur itu sendiri. Kelanjutan ayatnya, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Inilah orang-orang yang menerima nikmat-nikmat langsung dari Allah itu, yakni di dalam surganya Allah, duduk-duduk di dalam surga, makan minum di dalam surga, berkegiatan beraktivitas sejak bangun tidur sampai tidur lagi di dalam surga, ngerokok di dalam surga, sholat di dalam surga, ibadah di dalam surga. Kalau tidak di surga, maka tidak akan pernah diterima ibadahnya. Kalau tidak di surga, tidak akan pernah diterima amal kebajikannya. Kenapa? Karena amal kebajikan yang kita lakukan selama ini hanyalah amal-amal annar, amal-amal yang selalu ingkar daripada kekuasaan Allah, amal-amal yang selalu ingkar daripada kepemilikan Allah. Karena amal yang kita lakukan selama ini seolah-olah itu amal kita, itu sholat kita, itu ibadah kita, itu syahadat kita, itu puasa kita, itu haji kita, itu kekayaan kita, itu uang kita, itu zikir kita, itu sholawat kita, itu kebaikan kita yang selama ini kita selalu dan selalu mencipta-ciptakan semua itu, dan seolah-olah semua itu hanyalah milik kita. Inilah kita selama ini ternyata telah menyaingi dan telah memusuh-musuhi Allah tanpa kita sadari. Bagaimana mungkin kita bisa bersyukur wong kita selama ini selalu ingkar, selalu kufur dengan kewujudan Allah pada diri kita sendiri. Kufur terhadap hidupnya Allah, uripe Allah, daripada hidup atau urip yang kita akui selama ini. Selalu kufur kita selama ini dengan keberadaan, kenyataan dan kehadiran Allah di dalam hati kita. Karena kita tidak mau, tidak rela dan tak ridho bila hanya Allah yang ada. Kenapa kita tak rela, tak ridho bila hanya Allah yang ada? Kita hanya rela, kita hanya ridho bahwa yang ada hanyalah diriku sendiri di dalam dada ini, diriku sendiri di dalam nyawa ini, diriku sendiri di dalam ruh ini, diriku sendiri di dalam kehidupan ini. Karena kita selama ini tak rela dan tak ridho pada keberadaan kita sendiri daripada keberadaan Allah, maka itulah yang disebut
la in kafartum wa in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya itulah bagi orang-orang yang teradab hatinya, teradab pikirannya, teradab perasaannya, teradab kehidupannya, teradab keadaannya. Jadi duduknya diadab, makan minumnya diadab, menjadi najis-najis, racun-racun yang mengkotori hati kita saja. Karena kita selama ini selalu ingkar, selalu kufur, maka itulah yang dikatakan azab yang pedih itu. Meskipun kelihatannya manusia itu bahagia dengan kekayaan-kekayaannya, meskipun kelihatannya manusia itu bergembira dengan uang-uangnya, meskipun kelihatannya manusia itu enjoy saja dengan jabatan-jabatannya, akan tetapi manusia itu merasakan kebahagiaan, kesenangan, ketenangannya hanyalah fata morgana, hanya sekejap saja, tidak abadan abada, tidak selama-lamanya, karena dirinya selalu ingkar kepada Tuhannya, selalu kufur kepada Tuhannya. Maka bila kita tidak mensyukuri apa-apa yang datang dari Allah, pasti kita mengkufuri Allah, mengkufuri kekuasaan Allah, mengkufuri keberadaan Allah. Sehingga di dalam dunia ini kita hanyalah di dalam nerakanya Allah. Maknanya di dalam naroka hati yang selalu al-malik, yang selalu merasa memiliki uang, yang selalu merasa memiliki harta, selalu memiliki kekayaan, merasa selalu memiliki jabatan pangkat, selalu merasa memiliki ibadah, sholat dan sebagainya, selalu merasa memiliki kebaikan. Ya itulah azab yang pedih. Pasti manusia kita dipanas-panasi dengan apa yang kita cinta-cintai yang selain Allah itu. Sampai kapan? Abadan abada, selama-lamanya, hingga waktu yang ditentukan ketika sudah datang baiatul akbar, datang baiat paksa untuk melepaskan apa-apa yang dicinta-cintainya itu dengan rasa yang sangat amat pedih, dengan rasa yang begitu sakitnya, sehingga diibaratkan kambing disayat, kulitnya dipisahkan dari kulit, antara kulit dan daging, yang dagingnya dipisahkan, dan sakitnya ketika dipisahkan itu 1000 kalinya rasa sakitnya ketika datang baiatul akbar, pengembalian paksa, perhitungan paksa. Bila kita selama ini tidak bersegera menghitung, membaiat diri kita, maka kebahagiaan, ketenangan hati itu hanya dirasakan oleh manusia-manusia yang sudah terbaiat hatinya lewat guru-guru pembimbingnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah makna dari asyakur itu, hati yang selalu merasa tenang, hati yang selalu merasa rela dan ridho kepada Tuhannya. Jadi bagi orang-orang yang sudah dalam keadaan tenang hatinya, apakah ia merasakan suka duka atau merasakan kesedihan dan penderitaan juga? Ya, ia pasti merasakan itu, tapi itu tidak langgeng pada dirinya. Hanya sedetik, hanya sekejap mata, hanya sebiji darah saja merasakan itu semua. Kemudian dikembalikan kepada Allah yang mengadakan itu semua. Dan ketika sudah diislamkan, diselamatkan dan dikembalikan kepada Tuhannya, maka rasa-rasa sedih, menderita, merasa terpuruk itu sudah kembali ke dalam ketenangan. Jadi kadang di langit, kadang di bumi. Itulah keindahan bagi orang-orang yang selalu tenggelam di dalam asyakur itu.
Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan barang siapa yang ingkar atau kufur, maka azab yang pedihlah yang akan diterimanya. Di dalam kehidupannya tidak ada rasa tenangnya. Kenapa? Selalu ketakutan. Walaupun kita merasa memiliki harta, memiliki uang kita, merasa takut berkurang harta-harta kita. Kita merasa takut kehilangan uang, harta, dan apa yang sudah kita miliki. Takut kehilangan apa-apa yang bukan milik kita. Sebenarnya yang ditakut-takuti oleh diri kita manusia ini adalah keberadaan diri manusia kita sendiri. Inilah yang paling ditakuti oleh manusia, tapi manusia selama ini tidak menyadarinya. Karena diri manusianya tidak mau dibaiat hatinya. Manusianya tidak mau bila dikatakan dirinya tak ada. Manusia tidak mau dikatakan bahwa dirinya lah yang gaib. Manusia tidak mau mengakui keberadaan Tuhan, kewujudan Tuhan, kehidupan Tuhan, kekuasaan Tuhan. Inilah orang-orang yang kekal abadan abada di dalam siksa-siksa yang pedih, yang penuh dengan ketakutan. Diberi kabar berhubung yang manusianya selalu bersyukur kepada hawa nafsunya, maka ia akan selalu ditakut-takuti oleh dirinya sendiri, ditakut-takuti oleh hawa nafsunya sendiri. Karena sejatinya itulah hakikatnya, inna syaitana lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Siapakah yang wujud di dalam dirimu? Allahkah ataukah masih manusianya? Bila masih manusianya yang merasa ada wujud hidup dan berkuasa atas dirinya, ya itulah kenyataan wujud syaitan, iblis, jin, dajjal, ya'juj wa ma'juj itu. Dan akan selalu dan selalu menyiksanya. Detik per detik disiksa, disesatkan dari jalan Islam, disesatkan dari penyerahan Islamnya Allah. Jadi hatinya selalu sedih, menderita, galau, dan sebagainya, khawatir bila-bila nanti mati. Padahal manusia yang paling ditakuti adalah dirinya sendiri. Bila manusianya sudah menyadari bahwa ketakutan yang tertinggi yang dialami oleh manusia adalah ketakutan kepada diri manusianya itu sendiri, kenapa ia saat ini tidak hijrah? Tidak hijrah kepada Tuhannya, mencari guru-guru pembimbing di area Anda berada di sana, guna untuk membaiatkan hati kita. Supaya apa? Supaya kita melaju ke langit, kembali ke langit, kembali kepada almarhum, kembali di sisi yang merahmati keberadaan, kewujudan, dan kehidupan kita ini. Sehingga hatinya enjoy, tenang, selalu merasa bahagia, senang selalu. Maknanya apa? Karena sudah tahu rahasia-rahasia kehidupan ini. Kenapa? Karena bukan manusianya lagi yang merasa tahu dengan rahasia-rahasia kehidupan dunia ini. Kenapa? Karena yang menciptakanlah yang paling tahu rahasia-rahasia apa yang diciptakannya. Jadi bukan manusianya yang tahu, bukan manusianya yang bermakrifat. Jadi orang-orang yang hatinya tenang itu orang-orang yang sudah tak merasa makrifat lagi. Bagaimana mungkin yang gaib bisa makrifat? Bagaimana mungkin yang tak ada bisa tahu? Bagaimana mungkin yang tak wujud bisa tahu? Bagaimana mungkin yang tak hidup bisa tahu? Ya yang tahu, ya yang hidup, ya yang wujud, ya yang nampak, ya yang nyata, yang kuasa, inilah yang paling tahu. Bagi para sahabat yang sudah mengikuti bimbingan baiat, maka Anda istiqomah di jalan itu.
Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu banyak mutiara-mutiara di paparan uripe Allah, pungut dan pungutlah. Karena tiada hijab lagi antara diri manusia dengan diri Tuhannya. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia hanyalah bayangan Tuhan. Manusia hanyalah rahasia Tuhan. Bila rahasia ini sudah kembali kepada yang memiliki rahasia, maka tak ada hijab lagi antara manusia dengan Tuhannya, karena sudah esa di dalam kehidupan ini. Maka dari itu, bila kita menginginkan tip-tip agar kita kaya raya, maka kembalilah kepada yang maha kaya. Jadi maha kaya di sini bukan maha kaya versi kepahaman hawa nafsu kita ini. Yang kaya hanya memandang atau menilai material saja. Yang dimaksud kaya yang sesungguhnya itu hati yang sudah tidak menginginkan apa-apa lagi. Itulah kaya raya. Kenapa? Karena hanya Allah lah yang menetapkan, hanya Allah lah yang membagi, dan karena hanya Allah lah yang paling tahu kebutuhan-kebutuhan ciptaan-ciptaannya. Inilah yang dikatakan sebenar-benarnya kaya raya. Hati selalu rela, selalu ridho dengan keputusan-keputusan Allah. Itulah orang-orang yang kaya raya. Cita-cita yang di dalam hatinya setelah mengikuti bimbingan baiat, cita-cita yang selama ini membelenggu hati manusianya sudah dilepaskan, sudah tak bersandar lagi dengan cita-cita manusianya. Kenapa? Karena yang ada hanyalah keinginan, hanyalah karep atau kehendak Allah itu sendiri. Jadi manusianya sudah tak terbelenggu lagi dengan urusan-urusan, tak terbelenggu lagi dengan syariat-syariat manusianya, alias enjoy saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah, selalu dipahamkan oleh Allah dengan paparan-paparan uripe Allah ini. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita akhiri kajian di pagi yang indah ini, marilah kita kembangkan bersama as-salawat bin daf'ul bala, sehingga hati kita sudah tak terhukum dan tak terbala atau tak menderita lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asrini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asrini وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا محل المشكلات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافع البليات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. آخر كلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.